Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Operasi Teknik Kimia kelas 2 AD3 Teknik Kimia akan mempresentasikan mengenai praktikum mixing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Anila Ruyantika absen 3, Fikri Nabil absen 6, Nadia Dwita absen 11, Prayoga Vicky absen 15, Robi Edo absen 20, dan saya sendiri Matul Umat absen 24. Sebelum melakukan sebuah praktikum, tentunya kita semua tahu terlebih dahulu mengenai tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum mixing kali ini diantaranya, mahasiswa mampu menentukan pola pencampuran, waktu pencampuran, kebutuhan daya, bilangan Reynolds, bilangan power, serta bilangan Froude dari video yang bercampur. Baik, sebelum masuk ke pembahasan mixing, kita harus mengetahui apa dulu itu mixing. Pencampuran atau mixing adalah proses yang menyebabkan tercampurnya suatu bahan ke bahan lain, di mana bahan-bahan tersebut terpisah dalam fase yang berbeda. Prinsip dari mixing sendiri adalah peningkatan pengacakan dan distribusi komponen yang memiliki sifat yang berbeda. Sedangkan tujuan dari proses pencampuran yaitu untuk mengurangi ketidaksamaan atau ketidakrataan dalam komposisi, temperatur, atau sifat-sifat lainnya terdapat dalam suatu bahan, sehingga terjadinya homogenitas campuran. Selanjutnya, data pengamatan. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan dua variabel, yaitu kecepatan putaran. Untuk data pengamatan, bisa dilihat pada tabel, terdapat perbedaan pada kecepatan putaran, arus, dan daya yang keluar dari motor. Untuk kecepatan putaran, variabel pertama menggunakan 314 rpm, dan variabel kedua menggunakan 279,8 rpm. Kemudian arusnya, pada variabel pertama 0,225 ampere, dan pada variabel yang kedua digunakan 0,15 ampere. Kemudian daya yang keluar dari motor pada variabel pertama sebesar 54 watt, dan untuk variabel kedua sebesar 36 watt. Untuk konduktivitas bisa dilihat pada data tabel. Untuk variabel 1 pada detik 0 sampai 780, kemudian untuk variabel kedua pada detik 0 sampai 840. Secara umum, data dari variabel ke-1 lebih besar dari variabel kedua. Namun pada detik ke-20 sampai 120 terjadi perbedaan, yaitu untuk data variabel kedua lebih besar dari variabel pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan. Untuk pertama, bilangan Reynolds menggunakan rumus diameter impeller dikalikan kecepatan putaran dikalikan densitas dan dibagi viskositas. Dari data diperoleh variabel pertama 154.096,008 dan variabel yang kedua 137.728,22. Kemudian untuk bilangan power menggunakan rumus daya dibagi diameter impeller pangkat 2 dan kecepatan putaran pangkat 3 serta densitas. Diperoleh variabel yang pertama sebesar 0,861 dan variabel yang kedua sebesar 1,826. Kemudian untuk bilangan Froude menggunakan rumus diameter impeller pangkat 2, kemudian dikalikan kecepatan dan dibagi dengan gravitasi bumi. Dari data diperoleh variabel pertama sebesar 0,001676 dan untuk variabel yang kedua sebesar 0,00149. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan. Pencampuran atau mixing adalah sebuah proses untuk menggabungkan dua zat yang berbeda tanpa adanya reaksi kimia. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menentukan pola pencampuran, kebutuhan daya, waktu pencampuran, bilangan Reynolds, bilangan power, dan juga bilangan Froude. Dari percobaan kali ini diperoleh kurva konduktivitas terhadap waktu. Pada gambar pertama, menggunakan variabel pertama dengan kecepatan putar sebesar 314 rpm. Kemudian pada gambar kedua, menggunakan kurva konduktivitas terhadap waktu variabel kedua dengan kecepatan putar 279,8 rpm. Jadi diperoleh nilai Reynolds number yang menunjukkan bahwa aliran ini turbulen. Kemudian untuk nilai power dapat dilakukan dengan menarik garis pada kurva. Selanjutnya untuk nilai Froude berbanding lurus dengan kecepatan putaran pengaduk. Berdasarkan teori, jika viskositas kecil, maka fluidanya akan encer sehingga menghasilkan aliran turbulen yang memiliki nilai Reynolds number yang besar. Begitupun dengan densitas dan viskositas. Beberapa data yang diperoleh melenceng karena terjadi kebocoran pada buangan reaktor. Untuk
pembahasan selanjutnya yaitu saya Fikri Nabila. Jadi praktikum mixing dilakukan pencampuran yang bersifat heterogen, yaitu pencampuran pada cair dengan percobaan dua variabel. Yang pertama dilakukan yaitu mengkalibrasi pignometer untuk menentukan densitas dari larutan dengan beberapa variabel. Dari densitas didapatkan nilai NRE, NP, dan NFR. Pada grafik diketahui pada kecepatan 314 rpm dibutuhkan waktu 780 detik dengan nilai konduktivitas sebesar 85,1 untuk mencapai konduktivitas yang konstan. Sedangkan pada variabel 2 pada kecepatan 279,8 rpm dibutuhkan waktu 840 detik dengan nilai konduktivitas sebesar 82,2 untuk mencapai konduktivitas yang konstan. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi laju putaran impeller, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konduktivitas yang konstan. Dalam data menunjukkan bahwa semua aliran pada progres agitasi merupakan aliran turbulen. Lalu didapatkan juga kesimpulan semakin besar nilai NRE, maka semakin kecil nilai NPO atau power yang diperlukan. Terima kasih. Pesan selanjutnya yaitu dari saya, Nadia Dwita Al-Adawiyah. Pada praktikum kali ini kita akan mencari tahu pola pencampuran, waktu yang dibutuhkan, kebutuhan daya, juga bilangan Froude, Reynolds, dan juga power menggunakan media campuran heterogen antara larutan kapur, asam sitrat, dan juga air. Variabel bebas yang digunakan adalah kecepatan putar. Kurva antara konduktivitas dengan waktu dapat diamati bahwa semakin tinggi kecepatan putar maka konduktivitasnya akan semakin cepat konstan, artinya pencampuran cepat merata. Namun kebutuhan daya juga semakin besar sehingga perlu dilakukan keseimbangan untuk operasi yang lebih besar antara kebutuhan daya, kecepatan putar, dan waktu yang dibutuhkan. Itu menurut perhitungan, teori mengatakan bahwa bilangan power berbanding terbalik dengan kecepatan putaran, dan hal ini telah terbukti dari perhitungan yang sebelumnya telah ditampilkan. Semakin besar nilai kedua faktor tersebut, maka semakin besar pula nilai bilangan Reynolds, dan telah terbukti dalam hitungan pula. Semakin besar kecepatan putaran pengaduk, maka semakin besar pula bilangan Froude yang didapat. Berikut merupakan pembahasan dari saya. Pada gambar 1, dapat kita lihat pada kecepatan 314 rpm dibutuhkan waktu sebanyak 780 detik. Dengan nilai konduktivitas sebesar 85,1 untuk mencapai konduktivitas konstan. Sedangkan pada gambar 2 dapat kita lihat pada kecepatan 279,8 rpm dibutuhkan waktu sebanyak 840 detik dengan nilai konduktivitas sebesar 82,2 untuk mencapai konduktivitas konstan. Hal ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi laju putaran impeller tersebut, maka semakin sedikit pula waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konduktivitas konstan. Dari data yang diperoleh, maka untuk variabel 1 dan 2 dapat diketahui nilai NRE, NP, dan NFR. Data-data tersebut menunjukkan bahwasannya pada proses agitasi, semua alirannya merupakan aliran turbulen. Aliran ini menurut Batechelor merupakan aliran atau gerakan pada fluida yang ditandai dengan perubahan kekacauan dalam tekanan dan kecepatan aliran. Biasanya ditandai dengan nilai NRE yang lebih besar daripada 10⁴. Baik, selanjutnya adalah pembahasan menurut saya, Robi Prayoga. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai mixing atau pencampuran, di mana pencampuran atau mixing adalah sebuah teknik untuk menggabungkan dua zat atau lebih yang memiliki perbedaan karakter bahan dengan tujuan menyeragamkan komposisi suhu ataupun sifat-sifat bahan yang lainnya hingga terjadi homogenitas campuran. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecepatan putar terhadap kebutuhan daya, waktu pencampuran, dan variabel-variabel lainnya seperti pola pencampuran, bilangan Reynolds, bilangan Froude, dan bilangan power. Media yang diaplikasikan dalam pencampuran heterogen pada cair adalah larutan kapur 50 gram dicampurkan dengan asam sitrat 50 gram dengan 10 liter air. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama adalah penentuan densitas air dan campuran dalam tangki dan melakukan prosedur mixing atau pencampuran dengan baik dan benar. Perbandingan kurva konduktivitas dengan variabel kecepatan putar. Semakin tinggi laju putaran impeller, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konduktivitas konstan. Namun semakin tinggi pula daya yang dibutuhkan, sehingga dalam skala industri perlu diperhatikan kebutuhan daya yang digunakan dengan waktu operasi yang diperlukan agar biaya operasi tetap terkontrol. Hubungan bilangan power, bilangan Reynolds, dan bilangan Froude. Data perhitungan menunjukkan bahwa semua aliran pada proses agitasi atau pengadukan merupakan aliran turbulen ditunjukkan dengan harga NRE. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bilangan power atau NP berbanding terbalik dengan kecepatan putaran pengaduk, sedangkan kedua faktor tersebut berbanding lurus dengan harga bilangan Reynolds atau NRE. Bilangan Froude berbanding lurus dengan kecepatan putaran pengaduk, sehingga semakin besar kecepatan putaran pengaduk, semakin besar pula bilangan Froude yang didapat. Ini pembahasan dari saya, Firmatul Umat.
Menurut Hazier 2010, mixing merupakan proses pencampuran bahan sehingga dapat bergabung menjadi suatu homogen yang seragam dan memiliki penyebaran yang sempurna berdasarkan tingkat pengacakan dan distribusi komponen yang berbeda dan dapat dikarakterisasi dalam bentuk waktu yang dibutuhkan, keadaan produk, serta jumlah tenaga yang dibutuhkan. Yang memiliki tujuan menentukan pola pencampuran, kebutuhan daya, waktu pencampuran bilangan Reynolds, bilangan Power, dan bilangan Ford dari suatu campuran fluida. Pencampuran heterogen dilakukan antara lautan kapur sebanyak 50 gram, asam sekitar 50 gram dengan 10 liter air. Digunakan dua variabel kecepatan putar yaitu 315 rpm dan 79,8 rpm. Dalam mengkalibrasi pignometer digunakan untuk menentukan densitas larutan sehingga dapat ditentukan NRE, NP, dan NFR. Berdasarkan teori umumnya kecepatan pengadukan mencepat harmonika suatu campuran, sehingga bilangan power berbanding terbalik dengan kecepatan putar, bilangan berbanding lurus dengan bilangan power dan kecepatan putar, sehingga bilangan Ford berbanding lurus dengan kecepatan putar. Hal ini sejalan dengan paradigma telah dilakukan, di mana semakin tinggi laju putaran, maka semakin sedikit pula waktu yang dibutuhkan untuk konduktivitas yang konstan. Kesimpulan yang dapat diambil pada praktikum kali ini adalah pola aliran dari kedua variabel yaitu turbulen. Semakin besar kecepatan putar, maka waktu yang diperlukan semakin singkat dan kebutuhan daya juga semakin besar. Bilangan power berbanding terbalik dengan kecepatan putar, sedangkan berbanding lurus dengan bilangan Reynolds dan bilangan Ford. Sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.